kembali lagi di Fit bersama Aderai Healthy Body. Yes, we can. Tetap semangat iya, betul ya. sekali. Baik, Ya. nah Kang Baik. tadi ada yang ketunda kayaknya Betul, ya. betul. Apa sih Kang? Ya, jadi 4 elemen kalau kita berbicara soal diet ya atau pengaturan makanan. Yang nomor 1 yang disebut dengan pemilihan sumber dan jenis akan mempengaruhi hasil badan kita, kesehatan kita. Itu yang pertama, sumber dan jenis. Sumber dan jenis. Dan jenis. Yang kedua yang disebut dengan penyajian. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Cancam sama Bu Ana tadi kan bilang, oh saya penyajiannya direbus, dibakar, ketimbang misalnya digoreng misalnya. Jadi penyajian akan mempengaruhi hasil terlepas daripada sumber dan jenisnya sudah bagus. Sama-sama makan telur misalnya putihnya, tapi yang satu digoreng, yang satu direbus, tentu yang direbus pasti akan lebih baik ya. Lalu yang ketiga yang disebut dengan yang namanya timing atau jadwal. Timing atau jadwal artinya makan tepat waktu, nomor 1, dan yang kedua adalah makan sebelum lapar. Kenapa? Makan tepat waktu tuh berarti jamnya Artinya harus sama. jamnya makan harus makan. Ya, sama yang kedua makan sebelum lapar. Kenapa? Karena makan pada saat lapar kita menjadi emosional. Yang ada makannya jadi tambah banyak. Kebalikannya kalau makan sebelum lapar kita menjadi lebih rasional. Makanannya bisa memilih makanan yang baik, sumber dan jenis. Dan yang terakhir yang keempat adalah jumlah. Orang yang makan nasi sebakul sama makan nasi sepiring kira-kira gemukan yang mana? Misalnya. Iya, jadi intinya memang seperti itu, tapi kadang-kadang yang sering terjadi yang kelihatannya kecil, taunya kalorinya besar. Kayak goreng-gorengan kan kelihatan kecil, kue-kue kecil, tapi pas masuk besar. Sayuran, lalap-lalapan misalnya di Jawa Barat yang kelihatannya besar ternyata bisa tidak membuat kalori yang besar. Nah, pada kali ini kita lihat di depan kita nih ada beberapa contoh makanan sehat, Mbak. Aduh, ini saya kalau udah dideketin sama makanan bawaannya pengen ngemil makan aja. ya. Nanti boleh dimakan nih, Bu-ibu ya. Ini salah satu makanan yang disajikan oleh salah satu tamu dari kita di sini. Yang intinya sebenarnya adalah bahwa ternyata makanan sehat pun juga bisa enak dan sederhana. Mbak Felda, tepuk tangan dulu dong. Boleh berdiri, Mbak Felda. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Felda. Mbak Felda boleh jelasin makanannya apa aja, Mbak Felda? Ini apa nih, Mbak? Oh, oke. Kita sudah tersedia 3 macam ya. Satu terbuat dari ubi. Dari ubi sebagai sumber karbohidrat, kasih tenaga, betul ya. Lalu satu ada terbuat dari tahu dan toge. Tahu di sini dan toge ya. Iya, nabati dan sayuran. Iya, sumber protein dari nabati dan juga sumber serat ya. Iya. Lalu di situ ada dessert terbuat dari cincau. Cincau. Oh iya, dari daun-daunan berarti. Itu sumber serat lagi tuh, Mbak. Itu ada apa lagi dalamnya? Ada buah ya kalau nggak salah ya? Ada buahnya, kita bisa mix macam-macam caranya. Jadi kalau itu untuk selera ya, supaya diet kita jadi nggak terlalu tertekan ya. Tapi kita mesti diet dengan yang enak. Manisnya pakai gula Jawa semua ya ini ya? Pakai gula Jawa ya? Jawa. Jadi biar baik. saya jelaskan sedikit aja ya. Iya, betul. Oke, untuk ubi biasanya kita dikukus. Dikukus ya penyajiannya, baik. Penyajian dikukus, mau nanti ditumbuk, mau nanti di apa, dan kalau memang udah manis dengan sendirinya oke. Tapi kalau memang masih kurang manis, kasih gula diet atau gula Jawa. Gula Jawa. Betul, lalu untuk tahu toge, itu bisa penyajiannya dibikin seolah-olah kayak kupat tahu atau ketoprak gitu. Jadi pakai bumbu kacang. Bumbu kacang ya. Kacangnya digoreng atau kacangnya disangrai. Disangrai, oke baik. Tidak digoreng. Iya. Tetap enak dan tetap wangi. Iya, tetap wangi ya. Lalu kalau es cincau itu kita bisa makannya digabung dengan gula diet tentunya atau gula merah dan buah-buah lainnya. Misalnya misalnya pir yang dipotong-potong, lalu atau misalnya pisang juga bisa ya, atau apel dan jeruk. Boleh ya? Boleh juga. Okay. Dan di sini kan Bandung terkenal dengan stroberinya. Nah, itu juga oke bisa. banget. Wah, luar biasa. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah satu kreativitas ya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Felda. Luar biasa ya. Mbak Felda di sini jadi berusaha sebenarnya menjawab pertanyaan kita adalah kadang-kadang makanan tuh kadang-kadang kalau sehat tuh nggak enak gitu. Betul, Kang. Nah, tapi dibutuhkan dari teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian untuk belajar untuk kreatif dalam menciptakan makanan sehingga diet itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi ternyata kalau ada pemahaman bahwa makanan yang makan sehat itu adalah nggak enak, sekarang sudah dipecahkan sama Mbak siapa? Mbak Felda.
Ya, variasi ya sebenarnya. Bisa lebih variatif ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Ya, jadi nanti kalau kembali lagi dalam hal makanan, sekali lagi selalu diingat buat teman-teman sekalian adalah bahwa 4 elemen tersebut ya. 4 elemen ini penting sekali. Nah, ini masih banyak lagi ya Kang ya. Betul, pola-pola hidup sehat yang harus diterapkan. Abis ini kita akan coba ada sedikit kegiatan aktivitas latihan yang bisa dilakukan di mana saja di rumah, di mana saja bisa dilakukan. Buat kita exercise di rumah dan tidak gampang terpaku sekali. Harus ke tempat fitness atau kemana, bisa gitu. Kemana aja. Buat yang kerja atau apapun boleh ya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, kembali lagi.